Shalom saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Bertemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang galau yang overdosis. Di setiap kita pasti pernah alami yang namanya galau. Mungkin saat ini di antara kalian mengalami posisi di mana kalian galau. Apapun juga yang menjadi faktor kalian galau saat ini, I don't know, saya tidak tahu. Tapi saat ini marilah kita baca firman Tuhan agar setiap kalian mengalami kegalauan saat ini itu bisa usai kegalauannya yang ada. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-33. 2 Samuel 18 ayatnya yang ke-33 berkata, "Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis dan beginilah perkataannya sambil berjalan, 'Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku.'" Ini adalah cerita bagaimana anaknya Daud. Ini di 2 Samuel, Daud ini sudah dipercayakan menjadi raja dan dia juga sudah dipercayakan mempunyai sebuah keturunan. Daud mempunyai keturunan yang dinamakan Absalom. Absalom adalah anaknya Daud dari istri lainnya. Absalom adalah orang yang sama seperti Daud, juga adalah seorang yang suka berperang untuk membela bangsa atau negaranya. Satu ketika di mana Absalom ini kalah dalam peperangan. Di saat itu bukan bangsanya Israel yang kalah, tapi Absalom lah yang mati atau gugur. Bisa dikatakan Absalom juga kalah. Tapi di situ ada kemenangan bagi bangsanya. Sekalipun ada kekalahan bagi Absalom secara pribadi, tapi ada kemenangan bagi bangsa tersebut. Dan di titik itu pun Daud mengalami yang namanya galau. Coba kita katakan galau. Kegalauan bagi sebagian orang itu sangat sering terjadi ketika dia diputusin oleh pasangannya, ataupun dia mengalami misalnya dia dipecat atau dia mengalami situasi keadaan yang membuat kegalauan itu ada. Kegalauan itu timbul seringkali beda-beda faktornya teman-teman. Mungkin kalian galau saat ini karena kalian diputusin oleh orang yang kalian suka, orang yang kalian sayang, atau kalian diselingkuhin, atau kalian mungkin galau kalian ini ditolak cintanya, atau kalian galau karena kalian sendiri selama ini belum temukan pasangan, atau ada di antara kalian galau yang kalian belum menemukan yang namanya pekerjaan. I don't know dengan kegalauan kalian saat ini. Tapi saat ini saya mau ajak dan saya mau dorong buat kalian semua. Apapun yang menjadi faktor kegalauan itu timbul, please bereskan itu dan please berhentilah untuk galau. Karena kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan, ada Tuhan. Ada Tuhan yang dimana di saat kita menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, kita cukup datang kepada Tuhan dan kita serahkan segala sesuatunya. Mungkin kita sudah datang kepada Tuhan berkali-kali, tapi mungkin kita belum menyerahkannya. Saat ini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Apapun juga yang menjadi kekhawatiranmu teman-teman, serahkanlah kepada Tuhan. Dan melangkahlah kembali dalam kehidupanmu tanpa kamu khawatirkan sesuatu hal yang mungkin masih belum berubah keadaan sekitarmu. Tetaplah percaya bahwa keadaan sekitarmu itu mau berubah atau nggak berubah, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Dan Tuhan tetap akan bekerja mendatangkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, poin pertama yang saya mau bagikan adalah membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Ketika kita mengalami kegalauan, seringkali kita tidak bisa berpikir jernih. Yang ada di pikiran kita adalah negatif, dan negatif. Yang ada di pikiran kita adalah, saya takut saya nggak bisa lulus di kuliah ini atau di kampus ini. Saya takut nggak bisa naik kelas. Saya takut besok makan apa ya. Banyak hal yang kita takutkan sehingga membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Dan kita pun mungkin tidak bisa untuk memutuskan berdoa di saat kita menghadapi sesuatu. Tapi saya mau dorong buat kita semua ketika kita menghadapi seperti itu teman-teman. Ketika kita tidak bisa berpikir jernih di saat kita menghadapi sesuatu hal, keadaan yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur, di saat itulah kita harusnya mengambil keputusan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan ambil keputusan berdoa dan menyembah Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, di situ kita temukan kekuatan dan damai sejahtera. Dan percayalah, cepat atau lambat, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidupmu. Satu hal yang selalu saya katakan,
pertolongan Tuhan yang pertama adalah Tuhan memberikan terlebih dahulu damai sejahtera agar kamu bisa tenang terlebih dahulu. Tuhan membolak-balikan keadaan itu gampang, tapi keputusannya kembali kepada kita. Apakah kita mau serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja, atau kita ikut campur di dalamnya dengan khawatir, cemas, takut. Kekhawatiran, kegalauan tidak akan membuat kita keluar dari masalah, teman-teman. Keraguanmu tidak akan membuat kamu bisa keluar dari masalah. Hanya ketenangan dan mempercayai semuanya kepada Tuhan, itu adalah salah satu cara untuk kamu bisa keluar dari setiap masalah yang kamu hadapi saat ini. Yang kedua, jangan memasuki area yang Tuhan tidak izinkan. Kalau saat ini kalian menghadapi galau yang sangat berlebihan, itu bukan area yang Tuhan izinkan. Daud pernah di posisi galau ketika Absalom anaknya mati kalah dalam peperangan. Daud dikatakan bahwa dia sangat-sangat seperti orang yang sangat kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya, seorang anak itu sangat berharga bagi orang tuanya. Sama halnya mungkin bagi kalian yang sudah berkeluarga, kalian yang sudah punya anak mungkin, atau kalian yang masih sendiri, kalian sebagai anak. Kalian pasti kalau punya anak pasti kalian sangat jaga baik-baik. Ataupun kalian sebagai anak pasti orang tua kalian pasti akan jaga baik-baik. Sekalipun mungkin ada orang tua yang tidak menjaga kalian dengan baik. Tapi ketahuilah, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyebut aku. Daud pernah menghadapi sesuatu hal yang dimana dia menghadapi kegalauan. Kegalauan itu dia rasakan sangat-sangat. Ini bukan digalau diputus cinta. Ini bukan galau dia mungkin tidak diterima oleh seseorang. Dia galau karena dia kehilangan anaknya yang dia sayangi. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang menjadi kegalauan kalian. Faktornya apa? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kalian bisa galau sampai sebegininya? Saya pernah menghadapi kegalauan. Saya bertemu dengan seseorang dan kami pun berakhir. Singkat ceritanya kami berakhir. Dan ketika kami sudah bersama-sama, belum lama sih, tapi saya merasakan bahwa kok saya sudah seperti tidak melihat dia lagi. Orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai. Dan di titik itu pun saya merasakan kegalauan. Saya seperti kehilangan sesuatu hal yang saya jaga selama ini. Satu hal, kita tidak bisa menjaga sesuatu dengan sangat erat. Apapun juga yang kita miliki saat ini, itu bisa hilang. Yang kita bisa lakukan adalah kita jaga dengan semampu kita. Kalau kita tidak bisa menjaga dengan selebihnya, ya udah, kita sudah menjaganya dengan batas kekuatan dan kemampuan kita. Selebihnya serahkan ke Tuhan. Ketika saya menghadapi kegalauan putus cinta itu 3 bulan. Itu belum lama, tahun lalu kalau nggak salah. Saya menghadapi hal itu dan itu nggak enak, benar-benar nggak enak. Saya ngerti dan saya tahu ketika kita menghadapi kegalauan itu nggak enak. Apalagi kita menghadapi kegalauan kita ke orang yang kita sangat cinta sayangi, terus dia jahati kita atau dia selingkuhi kita. Itu nggak enak. Apalagi orang tua yang jahati kita. Itu nggak enak. Saya ngerti, saya tahu itu nggak enak. Tapi Tuhan mau ajak kita dan Tuhan mau dorong kita, dimana meskipun kamu bisa galau, kamu bisa stres, tapi janganlah sampai berlebihan. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu akan tidak baik ujungnya. Sesuatu hal yang sangat berlebihan ujungnya malah menyakiti dirimu sendiri. Galau yang overdosis artinya galau yang sangat berlebihan. Galau yang sampai nggak mau makan, sampai yang nggak mau beraktivitas seperti orang normalnya, itu sudah sangat berlebihan. Taruhlah batas di mana kamu galau itu cukuplah 1 hari bahkan please lah untuk jangan berikan ruang kesempatan untuk kamu itu galau itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena itu akan menderita. Dirimu lah yang akan menderita, bukan orang lain. Tapi akan ada dampak juga bagi orang lain sekitarmu. Jadi please, hidupmu berharga. Jika kamu galau hanya karena sesuatu hal, ya mungkin karena putus cinta. Tapi kalau kamu galau karena kamu kehilangan seseorang, entah itu anakmu, entah itu orang tuamu, please lah, Tuhan juga tetap pedulikan hal seperti itu. Tuhan akan tetap merangkul kamu, Tuhan akan tetap memeluk kamu, dan Dia akan menerima kamu apa adanya. Yang ketiga, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Percayalah teman-teman, semua apapun yang menjadi faktor kegalauanmu itu, semuanya akan baik-baik saja asal kamu menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini kamu belum menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, please untuk serahkan.
Bagaimana cara kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan? Masuk dalam kamarmu, tutuplah pintumu, kuncilah, berlututlah, dan berdoalah. Maka Bapamu di tempat tersembunyi akan melihat dan menjawab doamu. Tuhan mengajarkan kita, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang gak enak dalam hidup ini, mendekatlah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya ketika situasi keadaan kita tidak baik, bahkan di saat situasi keadaan kita sedang membaik. I don't know dengan masalah kalian saat ini, kenapa kalian bisa galau, tapi please, kiranya firman saat ini bisa membuka mata kalian untuk kalian berhenti untuk galau. Karena kegalauan itu hanya untuk menyakiti kamu. Kegalauan itu pada ujungnya, pada akhirnya hanyalah menyakiti dirimu sendiri dan menyakiti orang di sekitarmu yang peduli dan sayang kepadamu. Please, kalau kalian masih galau sampai saat ini, tapi kalian sudah dengar firman ini, tapi kalian masih galau, saya akan doakan kalian. Kalau kalian sedang galau, apapun juga kegalauan kalian itu, yang sudah sangat berlebihan, sampai kalian gak mau makan, kalian sudah gak mau berbaur lagi dengan orang sekitar, kalian sudah tidak mau lagi beraktivitas, bahkan kalian sudah off dari kerja kalian off dari pelayanan, kalian sudah tidak melayani Tuhan lagi. Mungkin dulunya kalian melayani Tuhan yang sangat-sangat powerful, tapi saat ini kalian sudah tidak melayani Tuhan. Saya akan berdoa buat kalian. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada, karena kegalauan itu biasanya di dalam hati yang sangat itu bergelonjak atau sangat tidak beres di dalam hati itu. Dan saya akan berdoa untuk kalian. Kita sedang doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mempertemukan hamba dengan orang yang telah menyaksikan ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan situasi keadaan mereka saat ini, tapi saat ini aku berdoa ketika Engkau kedapati mereka sedang galau, karena apapun juga kegalauan itu timbul Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kegalauan yang sangat overdosis yang berlebihan itu aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus, dan terimalah damai sejahtera daripada Tuhan, terimalah ketenangan, terimalah penguasaan diri, terimalah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan akan mengcover mereka di saat ini juga Tuhan. Aku klaim kemenangan atas hidup mereka, aku klaim setiap kemenangan dan aku gagalkan setiap rancangan-rancangan dari si jahat. Dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan mereka dalam hati mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan peduli dalam hidup mereka, bahwa Tuhan punya rancangan lebih baik dari apa yang mereka sedang rancangkan saat ini. Aku menserahkan kehidupan mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang ambil alih dan Kau Tuhan yang pegang kendali segala sesuatunya. Dalam nama Yesus Kristus yang mengucap syukur dan yang sudah beres dengan kegalauan yang ada bersama-sama, kita katakan amin. Thank you dan sampai bertemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua berikutnya. God bless you.